Oke, kita sapa di sini. Alin Nainggolan, Bapak Alin Nainggolan, silakan dibuka mic-nya. Kita kasih kesempatan untuk Anda menanggapi Bapak Profesor Sanihu. Silakan. Halo, iya, selamat siang. Jelas suaranya? Kami dengarkan Bapak Alin Nainggolan. Silakan Bapak Oke. bisa buka cam Bapak Alin Jadi Nainggolan. nggak usah buka cam. Saya cuma menanggapi tadi ya katanya Profesor Sanihu ya. Izin Bapak, izin Ya, Bapak, izin. Sebelum hmm, Anda bicara, izin sekali. Kami ini bicara memiliki kredibilitas masing-masing, artinya kami bukan orang-orang yang biasa, artinya kami belajar. Maka penting bagi kami yang menanggapi adalah orang-orang yang juga punya kapasitas dan kredibilitas. Misal, bisakah kami tahu Bapak ini seorang pendeta atau ahli teologi kah? saya orang awam, bukan pendeta. Oh, berarti Bapak orang awam. Oke. Berarti kalau Bapak orang tidak awam bisa itu mewakili seluruh Kristen ya? Oh, tidak bisa, tidak bisa. Maaf, kami yang memberi Di sini aturan, Pak. saya Aturan kami diizinkan, adalah oke, izin. ya. Ya, aturan Oke. kami adalah orang awam hanya boleh bertanya, orang yang punya wawasan dan kapasitas boleh diskusi dua arah. Kenapa? Karena seandainya Oke. Profesor Sanihu menghadapi orang awam, downgrade, Pak. Kami merendahkan ulama kami. Jadi kalau Bapak awam, Bapak kami Berarti kasih kesempatan bertanya saja. Oke, berarti saya hanya bisa bertanya toh? Ya, bertanya saja, Pak. Izin. Boleh bertanya? Oke. Oke, ya Ya, udah. Saya bertanya bertanya saja. begini aja, Mbak Ripa. Dengar ya, saya bertanya. Ini kan grup Islam ya. Kalian tadi Mbak Ripa Betul. bilang mau mengajarkan murid-murid yang mau belajar tentang Islam gitu. Cuma pertanyaan saya begini. No, tentang Kalau teologi kalian dan mau kristologi, Pak. Oke. Kenapa sih kalian harus bawa-bawa Kristen untuk mengajari murid kalian? Apakah agama kalian kurang mampu menjawabnya? Kenapa mensangkut-sangkutkan pautan dengan tentang Oke, saya ajaran jawab ya. Kristen? Udah, saya jawab ya. Pertanyaannya ada dua. Kenapa kalian membawa-bawa agama Kristen? Mohon maaf Pak, jangan kegeeran, jangan kepedean. Sebenarnya kami itu nggak ada manfaatnya membahas Kristen ya Pak. Tetapi Pak, kami orang Islam. Orang Islam itu tidak menutup diri akan ilmu manapun. Kristologi ini adalah cabang ilmu dari kata Kristos dan Logos. Sejak kapan ada aturan tidak boleh membahas kristologi Pak? Itu kan ilmu. Buku Bapak itu yang disebut Bible itu literasi Pak. Kalau Bapak tidak mau Bible dibaca dan dibahas, Bapak suruh orang yang jualan Bible itu jual hanya untuk Kristen aja Pak. Kasih aturan lewat gereja, MUI, kok MUI Presiden. Pak Presiden, tolong buatkan aturan undang-undang. Tidak boleh Bible dibaca kecuali Kristen. Selagi Bible Bapak masih dibaca, diedarkan di mana-mana, setiap orang bebas untuk baca dan menanggapi. Kenapa takut? Maaf Pak ya, kami ini adalah para apologet dari kata apologia, pembela iman. Orang yang berbantah-bantahan terkait apa yang statement orang lain yang salah. Nah, Bapak kalau tidak suka mendengarkan dialektika lintas iman, bukan kami yang berhenti, Bapak yang pergi dari sini. Nah, kalau Bapak bertanya kenapa kami membahas ini, karena kami apologet. Untuk apa kami membahas emosi, ini? jangan Untuk emosi. meluruskan Jangan orang emosi. Kristen. Loh, saya tegas bukan emosi Pak. Emang Tuhan Bapak yang suka ngacak-ngacak jualan orang pakai emosi? Saya bukan Yesus. Emosian tuh Yesus. Bahkan Itu Yesus kamu gak aja pernah udah ketawa. katanya berilmu. Katanya berilmu. Loh, Berilmu kok menghujat faktanya agama Yesus lain. emosi kok Pak. Bapak nggak pernah baca Bible, makanya Bapak kaget dengarkan pernyataan saya. Yesus ketika lihat orang jualan di bait Tuhan, di halaman bait Tuhan, diacak-acak, dibalikin. Emosi itu. Fokus ke pertanyaan Yesus saya. ketika Mbak kelaparan, Ripa. diam dulu. Saya ini lagi menginjili Bapak. Bapak kalau tidak terima diinjili jangan naik. Di sini tempat penginjilan gratis, nggak pakai perpuluhan. Saya bukan budak Bapak. Saya bukan orang yang bisa disetir sama Kristen. Yang bisa menyetir saya adalah ulama saya. Kami ini punya wawasan terkait Bible Anda. Saya hanya membela diri saya yang dituduh emosi. Saya nggak sama seperti Yesus. Saya harus mute Anda mengganggu saya. Saya suruh Anda tanggapi Profesor Sanihu Munir. Tapi Anda malah menjawab pertanyaan. Ya suka-suka saya lah, kan saya di sini mau membela diri. Anda tuduh saya emosian. Emang saya Yesus yang suka marah-marah? Diam dulu. Anda itu nggak tahu diri kayak penjajah. Dikasih kesempatan bertanya malah ingin menguasai komal ini. Anda kan disuruh bertanya, saya belum jawab pertanyaan Anda. Nah, jawaban saya adalah kami tidak sebenarnya butuh mempelajari kitab kalian sebenarnya.
sebenarnya. Tapi karena kekurangan ajaran kalian, mengambil nama Tuhan kami, menyelewengkannya. Mengambil istilah Al-Quran kami, menyelewengkannya. Mengklaim bahwa Tuhan kalian itu adalah Allah. Maka kekurangan ajaran kalian memberikan semangat kepada kami untuk membuka apa yang ada di kitab kalian. Ketika kami sampaikan isi kitab kalian dan kalian tidak bisa bantah, kenapa takut? Kenapa malah kalian ketakutan? Kalau kalian ingin membela agama kalian, ya belajar. Bela iman kalian dengan argumen yang ada dasarnya. Silakan Anda bertanya saja. Anda awam, jangan membantah kalau awam, tahu diri. Silakan. Udah. Saya nggak membantah, saya bertanya. Cuman saya nggak dapat. Ya udah bertanya, pertanyaan selanjutnya. Dari pertanyaan saya tidak peduli Anda mau dapat kayak enggak kayak, bukan urusan saya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Ya biarkan orang lain yang menilai kualitas jawaban. Iya, orang yang menilai udah. Iya betul. Yang kedua pertanyaan saya. Jika kita memberikan, kalian kan katanya tadi orang-orang yang berilmu. Jika kalian mau mengatakan kalian orang berilmu, seharusnya pernyataan Pak, kalau by data tunjukkan datanya. Kalau opini ya opini, cuman opini aja gitu. Seperti yang disampaikan tadi. Oke, itu bukan pertanyaan, itu permintaan. Bentar dulu, jangan melebar dulu. Di sini kami menjawab pakai data. Kami tidak berasumsi. Saya mute lah. Anda ini nggak sopan. Anda disuruh menanggapi, Anda nggak mampu. Loh, kok malah ngatur-ngatur kita yang punya Komal ini orang Kristen ini kayak penjajah? Ya udah, tunjukkan datanya, jangan opini ya. Tunjukkan datanya, jangan opini. Data apa? Yesus berdosa. Yesus berdosa. Okay. Tunjukkan datanya, jangan by opini. Oke, siap, diam. Ya udah diam. Begitu. Iya, diam dulu. Ah, ini orang kok. Kami mau kasih data, diam. Pertama, Yesus berdosa itu jelas di kitabmu. Sebab dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Dengarkan baik-baik. Kitabmu itu yang berkata. Nah, sebab dia yang tidak mengenal dosa, nih, dijadikan dosa. Beda loh ya. Dijadikan berdosa dan dijadikan dosa itu beda loh. Dosa ini tak mungkin terampuni karena dia sendiri adalah dosa. Orang berdosa artinya orang yang ketempelan dosa. Tapi Yesus bukan ketempelan dosa, tapi dia sendiri adalah dosa. Tuh, kalian kok makanya bahasa Indonesia pun nggak ngerti. Nih data nih, eksplisit. 2 Korintus pasal 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa lebih keji nih. Di Islam orang berdosa diberikan dosa wajar. Di Kristen orang nggak berdosa dijadikan dosa. Beda loh. Contoh, saya kasih analogi sederhana. Kotoran manusia dengan orang yang terkena kotoran manusia itu beda. Kalau orang yang terkena kotoran manusia, dia bisa mandi untuk mensucikan dirinya. Tapi yang namanya kotoran manusia tidak bisa dicuci karena dialah yang kotoran itu. Sama. Yesus ini orang yang tidak mengenal dosa. Tapi dia dijadikan dosa. Maka dia tidak mungkin ditebus dan diampuni dan dihapuskan dosanya. Karena yang dosa itu adalah dia. Lebih parah. Betul kata Prof. Saniu, si Yesus ini sadar. Lalu dia dibaptis, walaupun baptis itu percuma karena dia sendiri adalah dosa itu. Parah ini Kristen ini penghujatnya agamanya nih. Kalian ahli teologi, naik ke atas bantah kami. Silakan. Selamat siang, Pak Jerlin. Siang, Pak. Ya, halo, selamat siang. Ya, Pak. Kristen ya, Pak? Iya, betul sekali. Baik, di sini ada narasumber kami karena Uniripa lagi sholat zuhur. Silakan bertanya. Iya. Ini saya mau nanya ini aja, Kak. Ya. Tentang apa ya? Kan di Islam itu kan apa namanya? Nabi Muhammad itu. Pak, bisa tidak noise nggak, Pak? Bapak noise sekali tidak kedengaran, Pak. Nggak bisa, Kak, udah begitu.
Dengar nggak? Halo. Pak, Pak, dulu yang aman ya Pak ya. Maaf Pak, saya turunkan dulu Pak. Bapak cari tempat dulu yang aman karena noise-nya sangat berisik sekali di kuping kita semua. Selamat siang, Pak Melda. Halo Pak Melda. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko bertanya cik kak. Debat dua takamikan nada lah ini ya. Nggak ada Bang, jangan pakai bahasa Minang, Bang. Aku habis wudhu, bentar-bentar Teteh. Bang, jangan pakai bahasa Minang. Orang nggak ngerti semua. Pakai bahasa ditanya nggak dapat jawabannya sama dia dikeluarin orang. Aku udah Bang, maaf, bentar, Abang bertanya atau mau ngapain? Beda Bang, jangan bawa-bawa room orang lain di sini Bang. Di sini tempat kita mengedukasi publik terkait tentang teologi, kristologi, dan islamologi. Abang kesini mau ngapain? Memberi saran atau mau ngapain? nggak mau nanya gitu aja. Ya, pertanyaannya apa? Nah debat kan debat agama ini. Terus? Jadi kadang-kadang debat nggak dapat. Pertanyaannya Bang, pertanyaannya apa Bang? Pertanyaan dengan pernyataan beda Bang. Pertanyaan itu kayak gini loh. Abang udah makan belum? Nah, itu pertanyaan. Di manakah rumah Abang? Siapakah nama orang tua Abang? Bagaimanakah keadaan Abang? Nah, itu pertanyaan Bang. Abang tuh mau bertanya atau mau ngapain? Nah ya udahlah, itu aja lah, tanya biarin aja lah. Nggak jadi ya kalau udahnya lagi. Udah terima kasih ya, udah terima kasih. Astagfirullah. Nih saya sebelum sholat saya habis wudhu ya. Teman-teman muslim, mohon dengan sangat pengertiannya. Mohon dengan sangat. Room ini tempat kita memberikan wawasan terkait teologi, islamologi, dan kristologi. Di sini kita memberikan fasilitas kepada orang-orang non-muslim yang awam bertanya tentang Islam dan bertanya tentang bagaimana pahamnya kita tentang kitab mereka. Untuk apa? Agar mereka bisa mempertimbangkan, agar mereka bisa teredukasi, dan juga memberikan wawasan kepada umat Islam perbandingan tentang agama Islam dan Kristen. Kalian yang Islam, kalau naik ke sini tidak ada maksud dan tujuan yang jelas, tidak perlu naik. Kenapa? Karena itu mengganggu jalur diskusi kita. Mana yang bertanya tadi sudah hilang? Udah hilang Pak. Ya, jadi sebenarnya saya mau jawab itu. Iya Prof. Jadi tidak apa-apa saya jawab, walaupun dia sudah tidak ada saya jawab karena penting. Baik Prof, silakan Prof. Jadi Kristen menggaruk Islam itu salah arah karena tidak ada perintah untuk mengoreksi Islam. Tetapi Islam mengoreksi Kristen itu kewajiban dan itu tugas mulia. Ya ahlal bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Hai ahli kitab, marilah kita berdiskusi dengan cara yang baik bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mensyarikatkannya dan seterusnya. Jadi umat Islam itu wajib mengoreksi kesesatannya Kristen. Itu tugas. Tapi Kristen mengoreksi Islam itu tidak ada dasar hukumnya. Kedengaran nggak? Aman Prof, aman Prof. Ya itulah. Jadi kalau mereka mengatakan kenapa mengungkit-ungkit Kristen, itu adalah tugas mulia setiap umat Islam untuk mengoreksi kesesatan Kristen. Dan orang Kristen sendiri mengoreksi kesesatan mereka. Kenapa sekarang gereja kosong? Ya karena ada yang perlu diluruskan. Ada buku saya itu yang karangannya seorang pendeta
yang mengatakan bahwa agama Kristen itu harus berubah kalau tidak mati. Dan sekarang kita menyaksikan kematiannya itu. Bagaimana di Eropa banyak sekali gereja-gereja kosong. Dan sementara umat Islam biar di tengah jalan dia sembahyang. Itu. Jadi itu saja sudah membuktikan bahwa Islam itu benar dan Kristen itu adalah sesat. Dan satu hal juga saya katakan, saya bukan profesor, saya doktor. Ya. Bagaimana didengar penjelasan saya? Aman. Ya, dengar Ustadz. Ya, jadi itulah. Jadi kita harus membantah itu orang Kristen mengatakan kenapa umat Islam itu mengorek-ngorek atau gatal tangannya untuk mengoreksi Kristen. Itu tugas mulia. Kalau kita tidak laksanakan, kita berdosa karena itu ada dalam Al-Quran. Kita diwajibkan untuk mengundang umat Kristen untuk berdialog, berdiskusi dengan cara yang baik dan terhormat dan mulia. Kemudian ada lagi tadi itu orang yang mengatakan apa namanya itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu tidak mengerti sejarah itu. Itu di dalam Jesus Alive oleh Ann Wilson dikatakan bahwa kalau seorang membaca Alkitab dan tidak merasa ada kesalahan, berarti telah membacanya dengan cara yang salah. Oke, bagaimana? Iya, betul Ustadz, sepakat. Karena saya pun seperti itu Ustadz, kan karena ada yang heboh-heboh kemarin itu mengenai apa namanya, salib Yesus dibangkitkan hari ketiga, kan yang saya dengar seperti itu. Tapi setelah saya baca di Bible mereka, saya justru tidak menemukan Yesus itu bangkit hari ketiga gitu, dari baik itu di Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes gitu. Maka malah saya menemukan di Lukas itu baik bahwa Yesus itu bersama-sama dengan, kan ada satu penyamun yang juga disalib. Nah, Yesus itu berkata di situ bahwa bersama dia akan naik ke Firdaus. Nah, gitu. Berarti kan pada hari dia disalib itu gitu. Pak Eli. Selamat siang. Selamat siang. Muslim apa Kristen, Pak? Saya mau bertanya. Muslim. Muslim. Baik. Silakan, Pak. Saya mau bertanya kepada profesor ya, dokter ya? Ya, Dokter Sani. Selamat siang, Dokter Sani. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di surat Al-Baqarah, di surat apa kan ada kan yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun. Halo? Ya. Surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin kan ada seperti ya, dokter ya? Ya. Pertanyaannya, kenapa itu? Itu kan ayat suci Al-Quran. Yang dalam arti bagimu agamamu, bagiku agamaku, kan gitu ya, dokter ya? Oke, sudah itu saja. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi pertanyaannya, ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya biarkan aja mereka itu, apa mau dikerjakan yang oten-oten itu terserah mereka, itu kan dosa mereka gitu. Oke, jadi agak saya perlu luruskan. Lakum dinukum waliyadin itu adalah pernyataan terakhir. Ya. Kalau kamu mengaku sesat, ya sudahlah, lakum dinukum waliyadin.
Tetapi kan kalau kamu merasa sesat, kalau merasa kafir, ya sudah sudah berakhir lakum dinukum waliyadin. Tetapi kan Iya, maksud kita berdiskusi itu berarti kita baru memulai. Siapa tahu ada jalan yang kita bisa selaras ataupun sekata. Oh itu tidak perlu. Berarti tidak perlu lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu kalau sudah buntu. Oh sudahlah, kalau buntu lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau masih berdiskusi, jangan lakum dinukum waliyadin, tidak boleh. Bagaimana? Ya itu sih betul. Maksud saya gini Ustaz, kan selama ini kan banyak oten-oten yang mengatakan Islam itu tidak benar, Islam itu Nabi Muhammad itu begini, begitu, begini. Ya kita nggak usah ladeni maksudnya gitu kan, biarkan aja mereka itu ngomong kayak gitu, kan dosanya urusan dia kepada Tuhan nanti. Izin dokter, izin dokter. Pak Eli, di sini karena koma debat lintas agama, untuk lakum dinukum waliyadin itu bukan surat Al-Baqarah, akan tetapi surat Al-Kafirun. Itu terjadi di masa pada Nabi diajak oleh Yahudi, ya, itu asbabun nuzulnya. Nah, untuk sekarang karena kita adalah era digital, maka di sini adalah ada koma debat lintas agama. Nah, untuk apa itu? Untuk menjawab syubhat-syubhat mereka, dan terlebih lagi nama Allah kita ada di Bible mereka. Begitu ya Pak. Terima kasih Bapak. Untuk Muslim mohon untuk di bawah dulu. Bapak terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turunkan ya Pak. Bentar Teneng. Bentar. Aduh, jangan turun dulu. Gak apa-apa. Silakan. Maaf. Oke, aku mau menghimbau buat seluruh umat Islam. Hidup itu pilihan. Kalau kalian ingin agama kalian dipijak, dihina, dinista, dan kalian diam saja, tidak mau belajar untuk menjawabnya, itu hak kalian. Tapi jangan kalian ajak kami yang tidak mau sejalan dengan kalian. Karena bagi kami, seperti yang disampaikan Pak Doktor tadi, bahwa kami memiliki kewajiban untuk menjawab, meluruskan, mengkonter, dan mengajak. Kalau kalian biarkan Nabi kalian dihina, itu urusan kalian. Kami tidak seperti itu. Jadi kalau kalian merasa dalil lakum dinukum waliyadin itu artinya adalah biarkan mereka menghujat Allah, itu kalian. Bagi kami tidak begitu cara memahaminya. Ya, lakum dinukum waliyadin itu ayat dimana kalau kami diajak untuk menyembah Tuhan mereka. Tapi kalau mereka menghujat agama kita, merendahkan agama kita, mempelintir bagaimana pemahaman agama kita, bahkan dalam Al-Quran jangan potong saja Al-Quran, bahkan diizinkan berperang kalau diperangi. Rasulullah itu bukan membiarkan orang, tapi mengajak orang, meluruskan orang. Kalian lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus untuk meluruskan, membantah kesesatan. Kami ini pengikut Nabi Muhammad. Kalau kalian nggak mau ikut Nabi Muhammad, ya nggak apa-apa. Tapi jangan kalian naik ke sini mengajak kami ikut kalian, karena kami adalah orang yang memenuhi tanggung jawab untuk meluruskan kesesatan, mengajak orang kepada kebaikan, karena kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak mau ikut kami nggak apa-apa. Jangan kami yang kalian suruh berhenti, kalian yang jangan nonton debat ini, diskusi ini. Begitu aturan mainnya. Oke, lanjut. Ya, baik. Untuk Muslim mohon untuk jangan dulu multi ya teman-teman. Kita berdiskusi dengan Oten, teman Oten. Assalamualaikum Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teneng. Ya, apa kabar Bang? Teneng. Ya, baik. Lanjut dulu biar ada diskusinya dulu. Ini selamat siang. Biar ada diskusi. Bang Gerliman dari tadi naik turun, silahkan bersuara Bang Gerli. Iya, halo, selamat siang. Siang. Dari Kristen ya Bang? Saya Kristen. Jelas suara saya. Jelas, tapi agak noise Bang, oleh angin. Silakan Bang, bertanya ya Bang. Dokter Nimo ya? Ya, narasumber kami dokter. Jauh-jauh sekali pendidikan kita, dokter pendidikan kita ini. Saya Bang, silakan. Ada 3 pertanyaan saya di sini. Tolong dijelaskan. Ini saya bertanya dengan kerendahan hati nih.
Yang pertama itu dokter, Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu sebagian dalam mimpi, betul? Agak noise dan tidak agak jelas ya suaranya. Coba ulangi Bang. Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu sebagian dari mimpi ya. Menerima wahyu sebagian dari mimpi, terus Bang. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, Suaranya nggak jelas Bang Jaliman, nggak bisa disimak Anda ngomong apa nih. pertanyaan saya itu apa yang menjadi isi dari mimpi Nabi itu sendiri gitu loh, dokter. Lalu dijelaskan pakai data. Nah itu yang pertama. Yang kedua, hukum Islam itu mencuri bagian dari Allah Tuhan itu sendiri atau dari iblis. Nanti tolong dijawab pakai data juga ya. Terus yang ketiga, ini yang pertanyaannya semuanya agak noise, kurang jelas. Jadi coba satu-satu ya Bang ya. Mungkin Pak Dokter masih dekat perangkat Pak. Halo. Halo dokter, kurang jelas. Masih. Bisa. Pertanyaannya mungkin Mbak Uni juga ada, sudah ada. Silakan diulang kembali Bang pertanyaannya, silakan Bang. Soalnya di sini ada lagi acara. Siap Pak dosen, siap. Izin saya mute ya Pak Dokter. Saya mau bertanya sama siapa ini? Sama Uni? Ya boleh. Boleh. Ini yang menjadi pertanyaan saya dan bertanya-tanya. Sebelumnya saya harus tahu dulu Anda agamanya apa Pak? Saya Kristen. Oke, Kristen. Oke. Pak Jerliman, izin suara Bapak agak noise. Mungkin coba cari tempat kondusif supaya enak. Jadi kita dengarnya juga enak. Nggak bisa nih, lagi kebetulan dekat pinggir jalan. Oh ya udahlah. Oke, silakan bertanya aja. Ini kan setahu saya Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu ada sebagian dari mimpi. Lalu pertanyaan saya jelas, tolong tunjukkan apa yang menjadi isi dari mimpi itu tersebut gitu loh. Bagaimana Tuhan itu sendiri menyampaikan mimpi yang isinya gitu loh nih. Yang Anda bertanya kepada, maaf Pak, setahu saya Rasulullah itu memang mendapat wahyu. Mimpi yang benar itu salah satu wahyu, tapi bukan lafaz Al-Quran. Kenapa? Karena yang wahyu yang benar itu adalah mimpi itu adalah penegasan bahwa dia adalah seorang orang pilihan. Bukan berarti semua Al-Quran diturunkan melalui mimpi. Tidak. Memang, bentar, sebelum Bapak saya jawab substansi pertanyaannya, saya harus jelaskan dulu apa yang Bapak tidak pahami. Saya pakai data ya. Bismillahirrahmanirrahim nih. Dalam hadis enc.com ya, wahyu pertama kepada Rasulullah ialah berupa mimpi yang benar. Bukan berarti wahyu itu adalah Al-Quran, karena Bapak harus bedakan. Ditutup dulu Pak mic-nya, double. Ini yang harus dipahami oleh seluruh umat Islam dan Kristen. Dengarkan baik-baik. Bapak di mute dulu. Kalamullah adalah perkataan Allah, terdiri dari aturan pengetahuan yang Allah kehendaki untuk kami tahu. Ya. Tapi apa tanda-tanda kepada nabi kami sebelum diutus menjadi rasul itu juga disebut wahyu. Karena wahyu dalam bahasanya wahha dan ya artinya sembunyi dan cepat, tersembunyi dan cepat. Artinya wahyu kepada Nabi Muhammad itu ada beberapa klasifikasi. Mimpi yang benar itu adalah penegasan dan tanda-tanda bahwa dia seorang nabi. Bukan dia dapat mimpi terus malaikat berkata tidak. Nah, kalau Al-Quran itu diberikan berangsur-angsur melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang dilafazkan oleh malaikat Jibril, diulangi oleh baginda, kemudian baru disampaikan kepada umat. Saya bacakan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, wahyu pertama kepada Rasulullah ialah berupa mimpi yang benar dalam tidurnya. Tidaklah beliau melihat suatu mimpi kecuali ia terwujud secara nyata seperti cahaya subuh. Artinya beliau melihat penampakan dalam mimpinya, tanda-tanda kenabian.
Ya, nah kemudian beliau dihinggapi rasa senang berkhalwat. Beliau berkhalwat di Gua Hira dan melakukan tahanuts, yaitu beribadah sekian hari. Beliau dicenderungkan hatinya pergi bertahanuts. Nah, pulang ke keluarganya dan mengambil bekal untuk itu. Kemudian beliau pulang lari ke Khadijah mengambil bekal baru untuk jumlah hari yang sama. Hingga wahyu datang kepada saatnya berada di Gua Hira. Jadi, wahyu yang adalah kalamullah itu didapat dari perkataan perjumpaan dengan malaikat Jibril. Kalian Kristen kenapa ketawa wahyu dari mimpi? Di kitab kalian wahyu juga dari mimpi. Ini kalian ngejek kitab sendiri. Nih, bilangan pasal 12 nomor 6. Jangan bikin malu agama Kristen sendiri dong. Kristen kok mempermalukan agama Kristen sendiri? Sebentar. Saya lagi dengan Anda. Sorry, saya bukan orang yang bisa diatur. Anda boleh bertanya, saya berhak menjawab. Saya bukan Anda saja yang saya jawab. Saya mau kasih tahu orang Kristen biar sadar. Orang Kristen kadang nggak sadar. Nih, ya, saya mau kasih kalian sadar supaya kalian tahu bahwa nih, wahyu itu memang dari mimpi. Kalian kok nertawain Bible-mu sendiri kok Kristen-Kristen ini kadang nggak tahu malu. Nih, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengannya dalam mimpi. Andif, kamu ngetawain kitabnya Kristen ya? Jangan gitulah, Dek. Jangan menghina agama Kristen lah. Hargailah Kristen. Kristen dan Yahudi itu percaya mimpi juga wahyu. Tuh. Iya, ini. Masa kalian mau menghujat Yesus mimpi basah? Yesus itu kan dapat wahyu. Mau kalian bilang Yesus mimpi basah? Tuh ada perkataan di bawah tuh, mimpi basah katanya. Jangan gitu. Yesus itu dapat wahyu. Hei, jangan menghujat agama Kristen ya, karena kami tidak sarankan kalian menghujat agama Kristen. Mentang-mentang kitab Yahudi yang kalian ambil, terus kalian nggak baca kitabnya, nggak tahu kalau Yesus dapat mimpi juga. Apa? Saya tanggapi dulu jawaban, biarpun saya tidak menemukan jawaban sama sekali. Maaf, kalau Anda itu awam tidak boleh menanggapi, kecuali Anda kredibel. Misal Anda adalah apologet. Loh, ini? Iya. Saya di sini adalah pembuka, pemilik, dan narasumber. Kami memberi syarat yang berhak menjelaskan orang seperti kami, yaitu belajar. Teman Kristen, saudaraku dengarkan baik-baik ya. Tolonglah Kristen ini kalau nggak bisa diatur, jangan naik ke komal Islam yang punya aturan loh. Kami ini bukan kandang hewan yang nggak ada aturan. Ini komal manusia. Kita punya aturan. Aturan pertama adalah kalau awam jangan menjelaskan, karena kalian tidak berhak. Karena kami dilarang oleh Allah membiarkan orang bodoh bicara banyak, kecuali niatnya untuk bertanya atau Uni, saya mau Uni kasih tahu dulu ini benar apa salah pemahaman saya. Apa itu? Pemahaman saya adalah penyalipan itu karya iblis. Menurut dia salah atau tidak? Mari kita bahas. Nggak apa-apa. Tapi kalau kalian tidak berani buka camp, tidak kredibel, tidak belajar, diharamkan kalian itu menjelaskan kepada kami, karena kami mendapat penjelasan itu dari orang berilmu, kecuali kalian bertanya. Bertanya saja boleh, menjelaskan nggak boleh, kecuali berani ambil resiko. Buka cap, akui. Bertanya aja boleh. Jawaban dalam isi mimpi itu sendiri apa gitu loh, seperti apa? Oh, saya udah jawab itu hadis. Itu adalah tanda-tanda kenabian beliau. Saya tidak diberitahukan hal yang melampaui itu. Jadi saya bukan orang yang harus berasumsi. Silakan. Ini pertanyaan saya yang kedua, lalu silakan. Mimpi itu apakah Allah itu atau Tuhan itu menyuruh umatnya untuk menuliskan isi dari mimpi? Apakah ada perintah? Tidak ada. Tidak ada perintah yang menuliskan mimpi Nabi Muhammad, tetapi kami diizinkan menulis Al-Quran yang adalah kalam ilahi. Itu yang tidak ada diperintahkan Tuhan, seperti menuliskan Al-Quran. Apa sih? Nggak ngerti. Suaranya nggak jelas nih. Kalau bertanya itu satu-satu dulu, pahami jawaban dulu, baru masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jangan kayak buang kotoran, buang di sini, buang jangan gitulah bro, capek kami bersihinnya. Gini loh bro, adalah etika. Etika sebagai orang yang hidup itu adalah, pertama, Anda bertanya, kami menjawab. Pahami dulu jawaban yang Anda butuhkan itu. Setelah Anda paham dengan jawaban itu, kalau mau menanggapi jawaban itu, tanggapin. Ya, misalnya, kok unik gitu jawabannya, kok saya nggak terima ya, baru boleh. Nah, seandainya Anda masuk ke pertanyaan selanjutnya, rentetan pertanyaan tadi itu terkorelasi atau tidak.
Jangan kita di sini tuh kayak anak kecil. Kita di sini edukasi, ya. Misal begini, kalian bilang jangan emosi. Yang saya hadapi ini bukan anak kecil loh. Yang saya atur ini bukan anak kecil, orang dewasa. Jangan kalian bilang saya nggak boleh emosi. Wajar saya emosi, karena yang saya hadapi adalah orang yang sudah tua. Mereka harusnya tahu adab. Nah, gitu bro. Silakan, saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Apakah Nabi Muhammad itu bermimpi? Betul, salah satu wahyu. Apakah Al-Quran itu dari mimpi? Tidak. Nah, kemudian mimpinya Nabi Muhammad itu adalah tanda-tanda kenabian beliau, disebut juga wahyu. Yang ketiga, apakah bermimpi, seorang nabi itu bermimpi, itu adalah hal yang tidak dilazimkan dalam kitab Yahudi? Tidak, karena justru Nabi memang bermimpi. Nah, yang ketiga, apakah ada perintah menuliskan mimpi Nabi? Tidak. Yang diizinkan adalah menulis wahyu yang adalah kalam ilahi, kalamullah. Nah, itu jawaban kami. Pertanyaan selanjutnya apa, bro? Silakan. Oke, saya tanggapi ya yang pertanyaan tadi yang kedua. Tunggu dulu. Menanggapi ini orang yang harus buka cam, bro. Kalau cuma penanya, kalau tidak terima jawabannya silakan. Kalau terima ya koleksi sendiri. Anda tidak diskusi, Anda bertanya saja, bro. Udah, artinya umat Islam melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Tuhan, ya kan? Apa itu? Apa itu? Seperti membukukan Al-Quran, menuliskan begitu ya. Al-Quran itu kan tidak dapat dari mimpi. Ini gimana sih Kristen ini dari tadi nggak ngerti bahasa Indonesia nih? Al-Quran itu kan sudah saya jawab tadi. Kami diizinkan menulis Al-Quran. Buktinya Rasulullah selama hidup tidak melarang. Faktanya ada. Aduh, Anda ini bertanya tuh menyimpulkan sendiri tanpa saya jawab sih. Gini loh kawan-kawan Kristen, kalau Anda punya pandangan sendiri terhadap Al-Quran itu bukan urusan kami. Tapi ketika pandangan kalian sebarkan di sini, kewajiban kami meluruskan. Kan saya sudah jawab tadi. Kami tidak dilarang menulis Al-Quran, bahkan Rasulullah itu memerintahkan juga sahabat menulis. Buktinya ada ditunjuk penulis wahyu. Siapa penulis wahyu? Zaid, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kami di Islam itu ada hukum yang namanya mubah alias boleh. Melanggar itu artinya tidak mengikuti perintah Tuhan dan mendekati apa yang dilarang. Itu baru melanggar. Kalau tidak ada larangannya menulis Al-Quran lalu kami tulis Al-Quran, apa yang kami langgar? Ente jadi Tuhan kami sekarang. Ini kenapa sih orang Kristen ini kok lucu cara berpikirnya? Makanya kami tidak izinkan Anda menjelaskan. Karena ketika Anda bertanya lalu kami menjelaskan, Anda salah kaprah. Saya tegaskan sekali lagi, saudaraku Jerliman. Tidak ada larangan menulis Al-Quran. Bahkan pada zaman Rasulullah, validator penulisan Al-Quran adalah Rasulullah sendiri. Dia suri tauladan kami. Begini banget sih. Bukan begitu loh, nih artinya umat Islam itu sendiri tidak melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan gitu. Tidak ada apa yang dilarang Allah yang kami lakukan. Coba. Kalau nggak ada memang. Coba. Nggak, coba saya tanya sama Anda sebagai bukti bahwa Anda ini orang normal bukan ODGJ. Kalau Anda betul mengerti, bentar dulu, aduh ribet nih orang Kristen ini. Memang orang Kristen ini masuk neraka gara-gara nggak bisa KBBI teman-teman ya. Pertama pertanyaan saya adalah, sebutkan larangan Allah yang kami lakukan atau sebutkan perintah Allah yang tidak kami lakukan, baru kami melanggar. Ayo, di mana tertulis di seluruh perintah Al-Quran dilarang menulis Al-Quran, lalu kami tulis maka kami melanggar? Ayo, mana? Ceder kon, udah disuruh bertanya malah menyimpulkan ajaran orang. Kristen-Kristen ini kenapa sih? Itu contoh kawan-kawan Kristen yang bertanya bukan untuk tahu ilmu, tapi berpolemik dengan kebodohannya. Udahlah awam berpolemik pula. Kenapa saya tidak izinkan berhadapan dengan Pak Dr. Sanihu? Kenapa? Buang waktu. Ini si Mikana ini, si Mika ini lawannya. Ya maaf ya, orang-orang seperti kami tidak diizinkan sebenarnya meladeni orang-orang bahlul. Karena itu merendahkan kami. Imam Syafi'i mengatakan, aku akan kalah melawan orang bodoh. Maka biarkan Mika. Kenapa? Bukan berarti Mika bodoh. Karena Mika spesialisasi melawan penghujat ya. Dia ada semi-semi oonnya. Mika ini nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Jadi aku nambahin sedikit. Ketika kita berenang dan tunggu dulu Mika, salam dulu sama Dr. Sanyu. Ada yang mau beliau tanggapi nggak?
Sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Pak Dokter Asaniho. Dokter, bukan dokter. Bedakan. Udah ganti. Ini udah kayak Oten ya. Udah ganti ya. Oten tidak bisa membedakan Tuhan dan manusia. Anda jangan sampai tidak bisa bedakan dokter dan doktor. Dokter itu gelar akademik. Dokter itu juga gelar akademik, tapi lebih beda. Ya, silakan. Ya Pak Dokter. Oh, kalau dokter cowok, dokter cewek gitu. Enggak gitu. Astagfirullahaladzim. Dokter Suka-suka dia lah, Uni lah. medis. Makanya aku bilang si Tante Mika ini ada semi-semi bodohnya. Udah, sapa beliau dulu, tanya beliau ada tanggapan enggak? Halo Pak. Halo Pak Dokter. Halo, Anda Islam. Assalamualaikum. Enggak, tadi assalamualaikum udah. Hai. Lagi ada acara dia. Oh ya. Aku mau nanggapin sedikit tadi pernyataan Oten. Di Allah ketika kita nyelam ke dalam laut itu nggak ada perintah naik ke atas lagi loh. Berarti kita nggak boleh ke atas lagi, kita nimbul. Itu aja kalian pikirkan ya. Ketika kita nyelam itu. Mana ada Oten ngerti itu. Iya biarin aja buatnya. Ketika kita nyelam ke dalam laut itu nggak ada perintah naik ke atas. Udah kalian besok kalau mau ini ya kalian ikuti, jangan nimbul ke atas. Itu aja sih. Ini ngomong-ngomong Tante dari mana aja Tante? Oh biasa tadi ada penyembuhan ya, Oten ya kan saya kalau Pak Sanihu kan dokter, aku DRH, dokter hewan spesialis domba yang bagian cukurannya. Ya. Suka kaulah Tante. Ada tamu Tante, silakan Tante. Usir aja. Ya kita sapa dulu ya. Inaya, aku lagi kalem ini ya teman-teman ya. Masalahnya aku ini lagi makan bakwan 1, cabenya 10. Itu Inaya, bukan kau. Inaya, kita turunkan aja ya Tante, nggak ada. Tante sudah makan Tante? Oh alhamdulillah seminggu yang lewat. Masya Allah. Celakalah orang yang berbohong untuk membuat orang tertawa. Ayam yang seminggu ke depan ini ikan aja, makanya dengar dulu sampai selesai. Bang Bejo, Bang Bejo. Ini siapa? Ini udah nggak ada Oten lagi. Itu Rumen baru masuk Rumen. Iya nggak ada suara ya Tante ya. Ada ya. Mohon ya buat teman-teman yang Kristen, aku mohon sekali yang naik itu yang pintar ya. Kalau yang agak-agak 50 ke bawah, tolong tap-tap layar aja ya. Minta tolong sekali saya ya. Mohon dengan sangat. Yang pintar aja yang naik. Kalau nggak pintar di bawah aja. Tante Mekana, aku tadi tuh agak-agak tertarik juga dengan dibilang tadi kalau tenggelam berarti nggak boleh naik lagi ya. Itu benar itu contoh bagaimanakah Al-Quran itu tuliskan. Karena Quran pertama kali turunnya dikatakan alaji alamal bil kalam ya, bahwasanya manusia itu diberikan pengetahuan dari tulisan kalam. Kan gitu kan, petunjuknya itu bagaimana caranya gitu ya, seperti kata Tante ini diajarin untuk ada tulisan maka digunakan. Jadi kalau diajari berenang ketika tenggelam naik, jangan mau tenggelam kan gitu ya. Betul. Nah, gitu Bang Bejo. Itulah kenapa mereka tidak memakai IQ mereka, karena mereka memilih mengimani saja. Aku sering membawa analogi ya, seperti ini. Orang gila itu cari makanan ke tong sampah. Gantilah Tante, itu aja. Enggak, cuma itu cocok analoginya kepada mereka. Gak ada ke orang waras, nggak cocok. Tante ada ya. Ada tamu. Manusia 01. Manusia. Ada suara ya? Suara ya Allah, anak bunda. Dokter. Mungkin ada Pak Dokter Kalem dulu. Dari Bang Nandar tadi dimasukin ada lagi Pak aja. Ustadz.
Oh iya ada Pak Dus. Ini Jerliman mau naik lagi, Uni kenapa? Biarin aja. Ada tante masalahnya dia. Dia udah nggak kangen. apa-apa. Suaranya kalau nggak bagus tapi turunin lagi. Kalau nggak bagus pelan-pelan Herliman ya. Izin Bunda, temanya dari Bang Nandar tadi ditampilin lagi aja Bunda. Itu harus sama Nandar yang bisa kali ini, kita nggak bisa. Oh iya ya. Bang Jerliman ada tante Mika di sini. Jerliman. Oh, saya menanggapi pernyataanmu, ya. Kalau tidak ada perintah untuk menulis Al-Quran, berarti Al-Quran itu tidak boleh ditulis. Betul itu pernyataanmu tadi kan? Yang saya katakan artinya umat Islam melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan, yang tidak diperintahkan. Oke. Saya nggak salah ada dong. perintah merayakan Natal oleh Yesus? Apakah ada perintah merayakan Natal oleh Yesus? Ya ada lah. Di mana? Ya, coba cari tahu lah di Alkitab lah. Di mana? Di mana? Kurang paham dengan di mana? Pak Jerliman besok Bapak pergi ya. Pak Jerliman. Pak Jerliman besok Pak Jerliman dengar dulu ya. Bapak pergi ke lantai 40, Bapak pula jadi Superman di sana. Malas. Cocok. Ya. Kalau Bapak beranalogi atau menyatakan pernyataan, Bapak tengok dulu di pengajaran Bapak di kekristenan. Banyak sekali yang tidak diperintah Tuhan Bapak lakukan. Bahkan yang diperintah oleh Yesus Bapak langgar. Di dalam hukum Islam mencuri potong tangan itu. Di dalam hukum Kristen berbuat maksiat matanya congkel mata. Umat Islam melakukan nggak? Di dalam Kristen bermaksiat matanya congkel mata, Pak. Nah itu tidak dilakukan. Ya kenapa Bapak tidak lakukan? Bapak nggak mengikuti perintah Tuhan dong. Perintah Tuhan mencuri potong tangan itu di Indonesia ini berlaku atau ya tidak? Kenapa Bapak tidak mengikuti juga perintah Tuhan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu perintah Tuhan atau rencana iblis itu? Itu perintah Tuhan. Potong tangan itu perintah Tuhan atau rencana iblis? Itu perintah Tuhan. Waduh, kejam kali Tuhanmu ya. Memang Tuhan kau kejam. Bahkan Tuhan kau mengatakan, bencilah orang tuamu supaya kau menjadi muridku. Yang kejam itu ada Bapa Tuhan ingin anaknya mati. Oke, Mika, bentar. Kita masih siang ya, jangan terlalu banyak kita gini. Oke, saya jawab dulu Tuhan yang kejam itu ya. Kita menjawab pakai data ya. Teman-teman, mari kita bahas Tuhan kejam. Kita bahas ke tema tadi. Kak Lini di sini belajar teman-teman ya, beliau mencatat. Tuhan yang kejam itu adalah Tuhan yang menghukum orang benar demi menyelamatkan orang jahat. Itu Tuhan kejam, bahkan psikopat. Nah, kita akan pakai ayat dulu, pakai dalil dulu. Jerliman, tolonglah, jangan diganggu dulu. Nanti Anda boleh tanggapi. Suara Anda udah nggak jelas ya. Pertama, Tuhan yang kejam itu adalah Tuhan yang menghukum orang yang tidak berdosa. Oke, kita contohkan. Jerliman, Anda ini mau diskusi atau mau berpolemik atau mau bertanya? Kalau mau berpolemik, buka cam. Boleh kok. Tolonglah. Di sini bukan kandang binatang. Ada aturan di sini. 3 lagi. Saya tanya dulu, Anda di sini naik ke sini mau bertanya untuk mendapatkan ilmu atau mau berpolemik? Kalau berpolemik, Anda harus buka cam. Tapi saya nggak bisa buka kamera. Oke, kalau begitu tolong Anda ini kan punya standar. Definisi kejam itu kalau ada orang yang dihukum, dia benar, itu kejam atau tidak? Ya tidak. Tidak kejam. Berarti kalau ada orang benar dihukum, itu tidak kejam. Jadi menurut Anda orang jahat dihukum baru kejam gitu. Oke, teman-teman, kita dengarkan logikanya Kristen ya. Sebentar dulu. Saya ini lagi mengkonfirmasi biar kita tahu cara berpikir Anda. Menurut Anda, kalau ada orang benar dihukum itu tidak kejam. Contoh, anak kecil dihukum
Anda dapat dulu poin saya. Kalau kayak gini kita nggak bisa diskusi, bro. Kalau ada orang baik, orang tidak pernah berdosa, lalu dia terkutuk, lalu dia dihukum, itu kejam atau tidak? Coba kita di sini coba edukasi dulu, ya, edukasi dulu yang paling penting. Saya akan tunjukkan data dalam pandangan manusia secara rasio, yang kejam itu adalah yang zolim. Apa arti zolim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya orang baik masuk neraka, orang jahat masuk surga. Itu zolim. Di Kristen seperti itu. Mana faktanya? Contoh, orang yang tidak berdosa itu dibinasakan. Kita kasih data. Uza salah satu korban kejahatan Tuhan, ya. Mari kita lihat. Uza adalah tokoh Bible yang dibunuh oleh Tuhan karena berniat baik. Kita di sini coba untuk bedah. Tema-tema begini tema kesukaan saya. Ya. Karena berniat baik, dan ini diakui oleh seluruh umat Kristen. Mari kita lihat. Nih, saya akan perlihatkan kepada kalian. Kalian akan dapat literasi ini kecuali kalian bawa doktrin pribadi kalian. Ya, yang kejam itu seperti ini. Nih, mengapa Tuhan menghukum mati Uza karena menyentuh tabut perjanjian? Mari kita baca di sini. Ini God question. Di sini kita baca. Ini jawabannya. Kisah tentang Uza dan tabut perjanjian terdapat dalam 2 Samuel pasal 6 1-7. Ketika tabut diangkut, lembu-lembu penarik gerobak tersandung dan seorang pria bernama Uza memegang tabut itu. Murka Tuhan menyala-nyala terhadap Uza dan dia memukulnya hingga mati. Hukuman yang diterima Uza memang terlihat ekstrim untuk apa yang mungkin kita anggap sebagai perbuatan baik. Ini baru setan. Ya, kami di sini bukan kandang binatang, bro. Di sini tempat manusia berbicara. Saya akan mute setiap orang Islam juga yang mengganggu keteraturan di komal ini. Karena komal ini komal manusia. Ciri-ciri manusia itu adalah punya aturan. Kalau kalian tidak mau diatur, kalian cari kandang hewan, jangan di sini. Kami bersikap adil kok sama kalian. Kalian mau menjelaskan boleh. Maka kalau bertanya, mana Tuhan yang kejam? Tuhan yang kejam itu adalah Tuhan yang membunuh orang yang baik, menyelamatkan orang jahat. Seperti Paulus. Paulus itu kan jahat, diselamatkan sama Tuhan. Dia telah membunuh Stefanus, justru dia jadi rasul. Tapi Uza niatnya baik untuk menyelamatkan tabut Tuhan, malah dibunuh Tuhan. Ini Tuhan yang kalau dalam pandangan secara psikologi adalah orang sesat atau psikopat. Ya. Nah, kalau kalian menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang kejam, tunjukkan datanya apa, masalahnya apa. Contoh, tuduhan seperti Mik ini. Anak kecil 6 tahun aja diemprot juga. Tunjukkan dalilnya. Ada dalam Islam itu tokoh Islam mengemprot atau mensetubuhi anak umur 6 tahun. Seperti di Bible, anak usia 3 tahun disetubuhi. Kalau saya bicara itu bukan pakai kebencian, pakai data atau literasi. Contoh, yang mengatakan Ribka diemprot secara seksual, ya, di usia 3 tahun itu halakah Yahudi dan rasi sendiri. Nah, kalian tunjukkan bukti. Ada tokoh Islam yang meniduri, tokoh ya, sahabat Nabi kami yang meniduri anak usia 6 tahun. Jangan kurang ajar, mentang-mentang kalian itu mengakunya sebagai anak Tuhan. Kalian mengaku sebagai anak Tuhan, tapi kelakuan kalian kurang ajar, memfitnah. Saya nggak ngerti apakah Kristen itu melegitimasi fitnah, ya. Mungkin kalian merasa dosa sudah terampuni, jadi kalian bebas memfitnah Nabi Muhammad. Nih, bukti kalau ajaran kalian ajaran biadab adalah agama nenek moyang Tuhan kalian, yaitu Yahudi, mengizinkan anak kecil untuk ditiduri. Nih, kalau kalian baca literatur, ini sangat memalukan. Agama ini memalukan banget. Nenek moyang ini agama Tuhan kalian loh. Tuhan kalian kan orang Yahudi, otomatis ini agama Tuhan dan nenek moyang Tuhan kalian. Nih. Jadi, dan kehidupan Sarah 127 tahun. Jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia siap untuk menikah usia 3 tahun. Dan kemudian menikahinya atau seder olam. Ini baru kurang ajar. Tapi kalian fitnah Nabi kami meniduri anak usia 6 tahun, mana datanya?
Apakah karena kalian itu mengaku anak Tuhan, maka kalian kalau memfitnah itu diampuni Tuhan kalian? Mengapa saya katakan ajaran kalian itu memang selalu berpihak kepada orang jahat? Karena orang benar dan orang baik dan keluarga sendiri harus dimusuhi. Contoh, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikut Yesus. Kalau ada saudara marah, hukum. Saudara marah saja dihukum. Tapi ketika musuh harus dikasihi. Ini yang kurang ajar. Tuhan berpihak kepada orang-orang jahat tapi menghukum orang-orang yang tidak jahat. Itu yang harus kalian tanggapin. Nah kalian bilang, wah itu kan bukan Alkitab loh. Hadis Nabi menikahi Sayyidah Aisyah bukan Al-Quran. Kenapa standar kau ganda? Muslim aja tukang kawin. Nih, kalau Kristen tukang tusbol. Nih datanya aku ada. Kalau Kristen itu pendetanya tukang tusbol. Jangan kalian ini buta sejarah, buta fakta. Nih, kalau Kristen itu pastor-pastornya tukang pecahin dubur anak kecil. Maaf saya kalau pakai kata ini nih. Baca nih. Kalau bicara tuh pakai data seperti saya, contoh, nih data nih. 200.000 anak-anak jadi korban pelecehan seksual gereja. Skandal pelecehan seksual gereja. Yesus juga korban pelecehan. Vatikan tutupi skandal SKS 300 pendeta. 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak di gereja. 7 kasus pelecehan seksual terbesar di gereja Katolik. Pastor-pastor di Jerman melecehkan ribuan anak. Ratusan pastor di Amerika Serikat melecehkan ribuan anak. Ada ribuan korban sejak tahun 1950 skandal pelecehan gereja. Gereja Texas rilis 286 nama pendeta terkait pelecehan. PBB kecam Vatikan terkait pelecehan anak. 4.815 anak Portugal menjadi korban pelecehan gereja. Skandal gereja Chile. Laporan Der Spiegel, 68 tahun gereja Katolik melakukan pelecehan. Penyelidikan temukan 1.000 kasus. Skandal seksual imam dan biarawati India. Pelecehan seksual berkedok pengudusan di Bogor. Pastor pelaku perbudakan seksual. Ini baru dikatakan bahwa mayoritas Kristen itu tukang tusbol anak-anak. Ketika kalian bilang Muslim tukang kawin, apa datanya? Sumbernya apa? Justru kalian itu adalah umat yang sering berzina siang dan malam. Karena kalian tidak memiliki syarat-syarat untuk menikah. Kalian ini mulutnya itu, sudahlah kalian menghujat agama Islam, justru kebalik agama kalian yang begitu. Kalau kami bicara pakai data, pakai fakta, kalian bicara pakai apa? Fitnah. Kalian bicara pakai kebencian. Kami mengedukasi, kalian merusak peradaban. Setidaknya itu yang kami bisa buktikan sepanjang sejarah. Inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir 400 tahun, genosida, asimilasi paksa, kalian yang lakukan itu semua, bukan kami. Mana ada orang Islam datang menjajah negara lain? Kalian Kristen, Golden, Gospel, dan Glory. Kalian itu buta sejarah. Kalian itu sebenarnya adalah orang-orang yang tahu dan sadar agama kalian itu merusak peradaban. Eropa kolab gara-gara agama kalian. Makanya Islam datang untuk memperbaiki, malah nuduh-nuduh kerjaan kalian. Silakan naik ke atas, kami kasih kesempatan bertanya. Ada Dr. Saniu, ada saya. Disuruh bertanya malah menjajah kalian. Jangan ikuti nenek moyang kalian lah, nggak bagus begitu ya. Asimilasi paksa di Filipina, asimilasi paksa di Afrika, asimilasi paksa di Kanada dilakukan Kristen, bukan Islam. Kalau ngomong jangan fitnah, fitnah terus kalian itu loh. Apa karena kalian mengaku sudah ditebus makanya kalian bebas memfitnah? Jangan begitulah, nggak bagus begitu. Bicara pakai data dan fakta. Halo, Bama. Ya, Kak. Ya, silakan perkenalkan agamanya apa, Pak? Islam. Ya, ada yang mau disampaikan, Pak? Ini tempat diskusi lintas agama, di mana prioritas kita menjawab tentang ilmu Islamologi, Kristologi, dan Teologi. Nggak ada, Bu. Cuma nyimak aja, Bu. Oke, di bawah ya, Pak. Izin saya turunkan. Ya, nggak apa-apa. Ada orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kalian, malah kalian tidak tahu diri. Naik ke sini malah ngatur kami. Dikasih izin masuk ke rumah orang, jangan acak-acak rumah orang. Kami di sini punya aturan, karena ini bukan kandang binatang. Manusia itu ada aturan. Kok malah bawa-bawa sifat setannya di sini? Halo, Pace. Ya, selamat siang. Ya, silakan agamanya apa, Pace? Saya Kristen, pengikut Yesus. Oke, kalau Anda orang yang kredibel, apakah Anda pendeta, evangelik, atau orang yang belajar Kristen, Anda boleh menjelaskan agama Anda, tapi harus buka kamera. Saya bukan pendeta, saya ini OPM. Oh, Anda OPM. Oke, Iya. silakan. Apa yang mau Anda tanya? Tuhannya orang Islam Nabi Muhammad ya? Tuhannya kami itu bukan manusia berkelamin dan berbulu, yang disunat itu nggak ada. Kami mana mau nyembah manusia bersunat. Pokoknya Tuhan kamu Nabi Muhammad ya?
Aduh, janganlah OPM nih mentang-mentang Tuhannya berbulu dan berkelamin, ngajak-ngajak kami pula nyembah manusia berkelamin. Kok nggak tahu diri kali kalian? Kalian yang punya Tuhan berkelamin ngajak-ngajak kami pula nyembah Tuhan berkelamin. Ada-ada aja. Tuhan kamu siapa? Tuhan saya Allah. Allah yang mana? Allah nggak ada lagi yang mana-mana. Emang Allah ada berapa? Emang mentang-mentang Tuhan kau 3. Kalau yang boleh bertanya itu Tuhan yang mana? Aku. Tuhan kau kan 3. Tuhan yang mana yang kau sembah? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Kalau aku nggak layak kau pertanyakan begitu. Tuhanku cuma 1. Ya kapan ada banyak Tuhan? Ada-ada aja kau. Mentang-mentang Tuhan kau 3. Tuhan kami cuma 1. Siapa Tuhanmu satu-satunya itu? Siapa nama Tuhanmu yang 1 itu? Siapa nama Tuhanmu yang 1 itu? OPM. Hei tukang makar Indonesia, siapa nama Tuhanmu yang 1 itu? Tuhan saya Yesus. Yaudah Yahweh bukan Tuhan kalau gitu. Itu Allah Bapa. Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Bapaknya Allah Bapa, Yahweh, Yesus Kristus adalah berarti anak. Tuhanmu bapak-bapak. Allah Bapa. Ya berarti Tuhanmu bapak-bapak. Ibu tidak mengerti sekali ibu ini. Apa tidak mengerti? Tuhanmu bapak kok, bapak-bapak lah. Memang Tuhanmu mama-mama. Kalau Tuhanmu kau panggil bapak, berarti Tuhan kau bapak-bapak. Pertanyaanku, mana yang lebih tinggi kedudukannya, bapaknya atau anaknya? Ya bapak lah. Ngapain kau sembah Yesus? Udah tahu kau bapaknya lebih berkuasa. Tadi kau bilang Tuhannya Yesus. Ada-ada aja kau. Tuhan Doa Yesus kau itu translate. Tuhan Yesus berkata, tidak ada manusia yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bohong Tuhan kau itu. Buktinya Elia sama Henok sudah sampai kepada Bapa. Henok dan Elia sudah ke surga. Tuhan kau berbohong. Tidak. Henok dan Elia ke surga nggak? Allahnya orang Papua itu, Allahnya orang Israel. Allah orang Papua. Kau diludahi Israel. Mana ada orang Papua mengakui kalian? Diludahi orang Israel kau. Mana ada orang Israel mengakui Papua? Kau aja diludahi sama orang Israel kok. Orang Israel itu nggak terima Tuhan yang berbiji. Mana ada orang Israel menerima Tuhan berbiji? Ada-ada aja kau OPM. Baru Tuhan kau apa? Tuhanku tidak berbiji karena Tuhanku nggak butuh biji. Tuhan kami adalah laisa kami syai'un. Tuhan kamu berduri ya. Berduri. Tuhan kau berbulu. Tuhan kami itu laisa kami syai'un, yaitu sama seperti Tuhan yang disembah Abraham, tidak berbentuk. Kenapa kami tidak mengatakan berbentuk? Karena kami belum bisa melihatnya. Karena Allah itu adalah Tuhan. Aduh, diam dulu OPM. OPM ini udah minta keluar dari Indonesia, sok-sok pula ngaku-ngaku Israel kau. Kau seandainya Israel menyerang Indonesia, kau pilih siapa? Pasti kau serang Indonesia kan? Inilah kau. Giliran merdeka Indonesia kau teriak-teriak juga ikut merdeka. Giliran kita diserang Israel, pasti kau bela Israel. Kau tuh pengkhianat negara. Ngaku-ngaku kau pengikut Yesus. Yesus saja bayar pajak. Kau bayar pajak nggak? Kau bangga pula kau bilang kau OPM di sini. Tuhan kau itu 3 biji. Bapak itu berbiji, kata si Gumasa. Buktinya, Tuhanmu menciptakan manusia segambar serupa dia. Artinya memang Tuhanmu dari awal dah manusia. Kalau kau puas menyembah kepada manusia, ya silahkan, jangan ajak-ajak kami. Kami ogah nyembah manusia berkelamin. Bisa mati lagi. OPM kok nyerang-nyerang Islam. Udah cukup kau serang itu saudara kami di Papua itu. Jangan kau serang agama kami. Babak belur kau nanti. Udahlah, nggak bisa kau buka mic. Tuhannya orang Papua, Tuhan orang Papua. Memang Tuhan kau rasis. Gak bisa buka mic. Kau baca nih buku nih yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok. Kulit hitam itu dikatakan orang banyak dosa. Kata misionaris. Kau nggak malu ya? Jadi orang Papua ngaku-ngaku Tuhan kau sama seperti orang Israel. Kau baca nih, misionaris Kristen dari Jerman mengatakan semakin hitam kulit orang, semakin banyak dosanya. Kalian ini memang nggak tahu diri loh. Islam memuliakan kalian. Bilal bin Rabah kulitnya hitam, diangkat Rasulullah menjadi sahabat terdekat, dan bahkan beliau orang yang suara sendalnya terdengar di surga. Kau dapat agama Kristen dari penginjil Jerman yang mengatakan semakin kulit orang hitam semakin banyak dosanya. Bangga-bangga pula kau di sini di hadapan kami umat Islam. Kau ini jangan kau pancing amarah kami umat Islam yang kalian ini tidak tahu diri ngaku-ngaku anak Tuhan. Tuhan kau aja kulit putih. Nih, kutunjukkan samamu. Bagaimana kemudian orang-orang yang mengajarkan Kristen ke Indonesia ini dari Jerman berkata, semakin hitam kulit orang itu semakin banyak dosanya. Diludahi kau sama si penginjil-penginjil Jerman kau. Datang kau ke Jerman kalau nggak diludahi kau.
Lucu kau bicara ini, kau bicara tuh Bukan lucu, aku manis aku itu. Asal ngomong saja kau. Kau asal ngomong nih, kau baca bukunya, makanya kau belajar. Hati-hati ngomong Tuhan, itu lidahmu nanti putus itu. Tuhan kau aja tangannya ditombak kok. Tuhan kau aja pernah ditombak, pernah dipaku. Kau tengok nih, utusan damai di kemulut perang. Di sini dikatakan teologi dan ideologi RMG. Apa ini RMG? Rheinische Mission Gesellschaft. Rheinische Mission Gesellschaft ini adalah lembaga penginjilan dari Jerman yang mereka punya ideologi nasionalisme dan rasis. Mereka mengatakan orang kulit hitam itu semakin banyak dosanya. Kau ngaku-ngaku kau. Itu bukan kata Tuhan. Kau dapat agama dari siapa? Dari penginjil dari Jerman ini. Kata Tuhan. Tuhan kau kulitnya apa? Kulit hitam atau kulit putih? Ada Tuhan kau pernah turun ke dunia pakai kulit warna hitam? Baru Muhammad kulitnya apa? Nabi Muhammad dia ganteng. Tuhan kau buruk rupa. Nih kata Yesaya nih. Tuhan kau buruk rupa katanya. Kenapa disuruh minum air kencing unta? Untuk pengobatan daripada kau disuruh minum racun sama Tuhanmu. Unta makan apa itu? Unta makan emas apa itu? Kau sesama unta lah yang tahu. Aku bukan unta, nggak tahu aku makanan unta. Kau kan unta. Sesama unta yang tahu makanannya apa. OPM di sini naik-naik mau menghujat agama Islam. Tahu diri kau. Sudahlah kau makar dari Indonesia ini. Seandainya Israel itu menyerang Indonesia, kami pastikan kau berpihak kepada Papua penjajah. Ini kaya dengan emas, tambang kaya Papua ini. Tapi kau miskin kan? Tidak perlu makan dari Jawa. Kalau kau kaya, kau buka kemu, kami lihat emasmu. Aku ingin lihat. Papua orang kaya, tapi kau miskin. Asal ngomong saja kamu itu. Kau aja live TikTok pakai mito. Hei, tunjukkan kekayaanmu itu. Hei. Kau aja live TikTok pakai mito. Kau aja pakai ke hutan, pakai sempak. Nggak boleh menghina saudara kita orang Papua. Orang ini yang bejat, bukan orang Papua yang bejat. Biarkan saja. Dengar teman-teman ya. Kami umat Islam bukan umat rasis. Orang ini rasis, mengatakan Tuhan kami adalah Tuhannya Israel. Seolah-olah dia percaya Tuhan itu rasis. Sementara penginjil dari Jerman itu mengatakan semakin hitam kulit orang lain, semakin banyak dosanya. Bahkan penginjil dari Jerman itu mengatakan bahwa orang-orang kulit hitam itu hitam kulitnya karena banyak dosa kutukan dari Tuhan. Lalu kalian mendapatkan agama dari mereka ini, lalu menyerang agama kami Islam yang memfasilitasi kalian hidup dengan tenang di Indonesia ini. Bapak Presiden negara kita itu Islam. Tahu kau yang membuat Indonesia ini merdeka adalah teriakan Allahu Akbar. Memangnya kau Kristen apabila musuh datang, apa yang diperintahkan? Kasihi musuh. Kau kalau seandainya Israel menjajah Indonesia, kupastikan kau ikut penjajah. Kau rasis. Iya jelas saya ikut Israel karena Tuhan kami Kan? sama. Lihat teman-teman, perhatikan orang ini rasis. Orang nggak tahu diri ini, dengarkan. Orang kalau seandainya putih kulitnya, Bani Israel dia membangga-banggakan Israel masih mending. Tapi kau diludahi Israel, tak diterima Israel, tiba-tiba nempel sama pantatnya Israel. Nggak tahu malu kau dek. Orang Israel nggak mengakui kau. Jangankan Tuhan kau dianggap Tuhan, jadi Mesia aja mereka nggak terima. Kau pula penyembah Tuhan yang gak diterima itu mengatakan Tuhan kau sama dengan Israel. Sejak kapan Israel mengakui Tuhan itu berbiji, dek? Gak tahu malu kadang. Aku paling gak suka orang yang gak tahu diri, teman-teman. Kalau dia ganteng, putih, kaya, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Dia merendahkan kita. Minimal dia ganteng, kaya. Kau bangga-banggakan Papua kaya raya, sementara hidup kau miskin. Kau bangga-banggakan orang Israel, sementara kau diludahi orang Israel. Ini namanya gak tahu diri, dek. Jangan bawa-bawa suku di hadapanku. Aku tidak diajarkan untuk rasis. Mau apapun sukunya, selagi dia adalah orang benar, maka dia tetap dikatakan benar. Jangan kau ajarkan kami untuk rasis. Kau mau makar dari Indonesia ini. Ketika negara Indonesia ini katanya, Roma, pasal 13, patuhlah kepada pemerintah karena pemerintahan datang dari Tuhan. Kau aja mau makar dari negara kita. Kau bunuh-bunuh anak orang-orang polisi kita di Papua sana. Lalu kau bilang pula kau agama kasih. Gak tahu diri sama sekali. Jangan naik ke sini menunjukkan ular beludak kalian, gak tahu diri kalian. Kecuali kau diakui oleh orang Israel. Tuhan kau saja kulitnya putih. Merendahkan diri sendiri kau, saudaraku. Kami menghargai kau, Bilal bin Rabah, kulitnya hitam, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Agama kami tidak berpatokan kepada warna kulit. Agama kau contoh.
Para penginjil Jerman itu mengatakan di buku ini, ditulis oleh Profesor Dr. Uli Kozok. Nih ya, Uli Kozok ini adalah seorang akademisi dari Jerman. Menunjukkan bahwa penginjil Jerman yang membawa Kristen ke Indonesia mengatakan semakin hitam kulit orang semakin banyak dosanya. Kau pula naik ke atas sini bawa-bawa OPM, ngaku-ngaku Tuhanmu sama dengan orang Israel. Dikencingi kau sama orang Israel. Dada aja. Mana pernah orang Israel itu menyembah kepada manusia?